Tiga. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 3 dengan matkul aplikasi komputer akan mempresentasikan sebuah materi tentang aplikasi perancang perangkat lunak kami kelompok 3 beranggotakan Muhammad Irfan Rauf Ismail, Daniela Raffi Faras Hadi, dan saya sendiri Muhammad Sandi Ansarullah. Presentasi pertama akan dibacakan oleh saudara Daniela. Oke, baik. Dari aplikasi pertama ada Draw.io yang didirikan pada tahun 2000 oleh Gaudens Aller. Aplikasi ini dapat digunakan untuk diagram alur, gambar angka, diagram UML, diagram organisasi, dan diagram jaringan. Dan aplikasi ini pun cocok untuk mengerjakan proyek dalam diagram alur untuk pembuatan prosedur, pembuatan timeline, diagram UML, ER, dan jaringan, dan bagan organisasi dan BPMN. Dan berikut tampilan dari menu aplikasinya. Dari penggunaan aplikasi, rating dari aplikasi untuk kemudahan dalam menggunakan aplikasi tersebut 8,5. Akses aplikasi tersebut melalui situs website dan login akun, dan memilih sumber penyimpanan seperti Google Drive. Dan ini adalah contoh hasil rancangan dari Draw.io. Yang kedua, ada aplikasi Lucidchart yang didirikan pada tahun 2010 oleh Carlson sebagai CEO Lucid. Aplikasi tersebut dapat digunakan untuk diagram alur, ERD, diagram jaringan, diagram UML, dan lain-lain. Aplikasi tersebut cocok untuk mengerjakan proyek dalam diagram alur, peta konsep, dan peta proses, maket dan bingkai kawat, diagram UML, R, dan jaringan, bagan organisasi, dan BPMN. Dan berikut adalah tampilan dari menu aplikasi Lucidchart. Rating dari aplikasi tersebut 9. Akses melalui aplikasi tersebut melalui situs website dan login akun. Lanjut. Dan berikut adalah contoh hasil rancangannya. Selanjutnya ada aplikasi dbdiagram.io yang didirikan pada tahun 2018 dan beroperasi pada Holistic website. Aplikasi tersebut sangat cocok digunakan untuk mendesain database. Dan berikut adalah tampilan dari menu dbdiagram. Rating dalam penggunaan aplikasi tersebut 8,5. Aplikasi tersebut diakses bisa melalui situs website dan login dengan verifikasi OTP. Dan aplikasi tersebut dapat digunakan untuk mendesain database. Dan berikut adalah contoh hasil rancangannya. Selanjutnya ada Quick DBD yang didirikan pada tahun 2017 oleh Trevor Jobling. Diagram database cepat atau Quick DBD adalah alat online sederhana untuk menggambar diagram database dengan cepat dengan mengetik. Dan ini adalah tampilan dari menu Quick DBD. Rating penggunaan aplikasi tersebut 7,5. Akses aplikasi tersebut melalui situs website dan login, dan dapat digunakan untuk membuat diagram. Dan ini adalah contoh hasil rancangannya. Selanjutnya ada SQL DBM
yang didirikan pada tahun 2017 oleh Anna Abramova sebagai CEO-nya. Aplikasi tersebut untuk merancang database di browser apapun, bekerja tanpa perlu aplikasi pemodelan database, dan aplikasi ini menggabungkan roles dan objek database yang diperlukan seperti database keys, skema, index, kolom, constraint, dan relationship. Ini tampilan dari menu SQL DBM. Rating dalam penggunaan aplikasi tersebut sebesar 7,5 yang diakses melalui situs website dan login, dan aplikasi tersebut dapat digunakan membuat database secara online. Dan ini hasil rancangan dari SQL DBM. Materi selanjutnya bisa disampaikan oleh saudara Irfan. Untuk aplikasi selanjutnya ada Microsoft Visio yang didirikan pada tahun 1992 oleh Jeremy Jage, Dave Walter, dan Ted Jensen. Software yang berfungsi untuk membuat diagram, flowchart, dan bagian organisasi, pivot, pivot charts, maps, dan lain-lain. Biasa dipakai untuk membantu pekerjaan di bidang teknologi, misalnya untuk pembuatan UML di DFD, ERD, jaringan sampai algoritma suatu aplikasi. Berikut adalah tampilan dari aplikasi Microsoft Visio. Penggunaan aplikasi. Rating untuk kemudahan dalam menggunakan aplikasi yaitu 9. Akses aplikasi melalui situs web dan login akun. Aplikasi cocok digunakan untuk pembuatan diagram Visio. Ini adalah contoh hasil rancangan menggunakan Microsoft Visio. Lalu selanjutnya ada Glyphy. Didirikan pada tahun 2005 oleh Chris Kohart dan Clint Dixon. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menggambar diagram UML, denah lantai, diagram Venn, dan diagram alur. Dengan Glyphy, dapat dengan mudah membuat diagram kualitas tinggi dan langsung berbagi secara online. Berikut adalah tampilan dari Glyphy. Untuk penggunaan aplikasi, rating kemudahan dalam menggunakan aplikasi yaitu 8. Akses aplikasi melalui situs web dan login akun. Aplikasi cocok digunakan untuk pembuatan proyek flowchart. Ini adalah contoh hasil rancangan menggunakan Glyphy. Selanjutnya ada SmartDraw. SmartDraw didirikan pada tahun 1994. Developernya adalah SmartDraw LLC. Dapat digunakan untuk membuat denah lantai dengan 2 dimensi dengan cepat dan cukup mudah digunakan oleh siapa saja. Lalu untuk membuat flowchart, organization chart, dan mind map. Berikut adalah tampilan aplikasi SmartDraw. Rating kemudahan dalam menggunakan aplikasi ini adalah 8. Akses aplikasi melalui situs web dan login akun. Aplikasi cocok digunakan untuk membuat desain layout rumah, dan flowchart. Ini adalah contoh hasil rancangannya. Lalu selanjutnya adalah Creately. Didirikan pada tahun 2008 oleh Candika Jaya Kusundara. Creately menyediakan layanan di mana pengguna bisa membuat diagram secara online. Anda bisa membuat flowchart, wireframes, mind maps, UML, serta berbagai diagram lain. Selain itu, pengguna juga bisa melakukan kerja kolaborasi dengan mengundang pengguna lain.
Dengan fasilitas satu klik, pengguna juga bisa mengajak tim kerja atau klien berada pada satu halaman kerja yang sama. Berikut adalah tampilan dari aplikasi Gridly. Rating kemudahan dalam menggunakan aplikasi yaitu 8,5. Akses aplikasi melalui situs web dan login akun. Lalu aplikasi cocok digunakan untuk proyek membuat desain mind mapping. Ini adalah contoh hasil rancangan menggunakan Gradly. Selanjutnya ada Hydromax yang didirikan pada tahun 2021. Developer oleh Hydrosoft. Hydromax adalah perangkat lunak diagram teknis bisnis dua dimensi yang membantu membuat diagram alur, bagan organisasi, peta pikiran, diagram jaringan, denah lantai, diagram alur kerja, dengan bagan bisnis, dan diagram teknik. Berikut adalah tampilan menggunakan Hydromax. Rating kemudahan dalam menggunakan aplikasi yaitu 8. Akses aplikasi melalui situs web dan login akun. Aplikasi cocok digunakan untuk proyek membuat flowchart dan diagram-diagram. Hasil kerja juga dapat diekspor ke berbagai bentuk berkas, baik itu grafis, PDF, PS, IPS, Office, HTML, SVG, dan tentu saja ke dalam bentuk berkas visio. Ini adalah contoh hasil rancangan menggunakan Hydromax. Lalu selanjutnya ada Kaku yang didirikan pada tahun 2013 oleh Nulab Inc. Dapat digunakan untuk membuat berbagai macam jenis diagram, mulai dari flowchart, UML, mind map, IR, diagram, dan masih banyak lagi. Bisa menyimpan diagram tersebut pada akun Anda, tapi juga bisa diekspor menjadi gambar PNG, presentasi PowerPoint, PDF, gambar vektor, SVG, dan PostScript. Berikut adalah tampilan menggunakan Kaku. Rating untuk kemudahan dalam menggunakan aplikasi yaitu 9. Akses aplikasi melalui situs web dan login akun. Aplikasi cocok digunakan untuk membuat UML dan flowchart. Ini adalah contoh hasil rancangan menggunakan Kaku. Baik, aplikasi selanjutnya adalah flowchart.com. Aplikasi ini sudah tersedia atau tidak ditemukan. Baik, aplikasi selanjutnya kita beralih ke IOML. Didirikan pada tahun 1994 oleh Object Management Group. UML adalah bahasa spesifikasi standar untuk mendokumentasikan, menspesifikasikan, dan membangun sistem perangkat lunak. UML sendiri digunakan untuk memodelkan suatu sistem yang menggunakan konsep berorientasi objek dan juga untuk menciptakan suatu bahasa permodelan yang dapat digunakan baik oleh manusia maupun mesin. Nah, ini adalah tampilan daripada UML sendiri. Berikutnya adalah penggunaan aplikasinya. Ratingnya mendapatkan 8,5. Kita bisa login account di situs web. Terus aplikasi ini cocok digunakan dalam telekomunikasi, penerbangan, sistem perbankan, perekonomian, dan pelayanan berbasis web dan lain-lain. Ini adalah contoh rancangan daripada aplikasi tersebut. Aplikasi selanjutnya adalah Visual Paradigm. Didirikan pada tahun 2002 oleh Curtis Sang. Nah, aplikasi tersebut merupakan salah satu dari UML yang tadi kita sebut, yang bisa membuat activity diagram use, case diagram, class diagram, dan sequence diagram. Nah, ini adalah tampilan daripada aplikasi tersebut. Selanjutnya penggunaan aplikasinya, ratingnya 8.4, loginnya sama, bisa menggunakan account dan di situs web. Terus aplikasi ini sangat cocok untuk flowchart. Nah, ini adalah contoh daripada hasil rancangan aplikasi tersebut. Aplikasi selanjutnya adalah Glack. Didirikan pada tahun 2019
Nah, di sini banyak sekali kegunaannya, dapat di software arsitektur diagram, UML class and object diagram, flowchart, mind map, and more. Nah, intinya dan lain-lain lah. Ini adalah contoh daripada tampilan aplikasi tersebut. Nah, untuk penggunaan aplikasinya adalah ratingnya 8, terus bisa login di situs web dan login account, dan cocok digunakan untuk project, flowchart, dan mind mapping. Ini adalah contoh hasil rancangan daripada aplikasi tersebut. Aplikasi selanjutnya adalah Star UML. Didirikannya tahun 2006, developernya oleh Star UML itu sendiri, dan secara keseluruhan ada lebih dari 10 diagram yang didukung oleh Star UML. Di antaranya yaitu use case, timing, interaction overviews, state chart, information flow, cohesion structure, class, queries, communication, check, dan sebagainya. Ini adalah contoh dari tampilan aplikasi tersebut. Nah, penggunaan aplikasinya, ratingnya 8.2. Aplikasi ini hanya dapat diinstal melalui software, terus cocok digunakan untuk diagram dan flowchart. Ini adalah contoh hasil rancangan daripada aplikasi tersebut. Aplikasi terakhir adalah UML Designer. Didirikannya tahun 2012, developernya adalah Obeo. UML Designer adalah alat UML sumber terbuka berdasarkan Sirius dan Eclipse. Proyek ini dilisensikan di bawah IPL. Karena didasarkan pada Sirius, model UML dapat digabungkan dengan pemodelan khusus domain. Setiap definisi diagram dapat diperluas dan disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan tertentu, atau menggabungkannya ke bahasa khusus domain. Nah, ini adalah contoh daripada tampilan aplikasi tersebut. Dan untuk penggunaan aplikasinya, ratingnya 8.2, sama diisinya hanya melalui software, tidak web, dan cocok untuk diagram dan flowchart. Ini adalah contoh daripada hasil rancangan dari aplikasi tersebut. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami dalam mempresentasikan tentang tools. Terima kasih. Bila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.